Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.32, maka pelajaran pagi ini akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, maka kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, untuk pertemuan kali ini peserta yang hadir baru 40 siswa. Semoga untuk untuk selanjutnya nanti bisa segera masuk ya ke kelas IPS ini. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Ya, kita doakan semoga teman-teman kalian yang pagi ini belum bisa mengikuti pelajaran, yang sakit segera cepat sembuh, dan yang belum bergabung semoga segera bisa bergabung. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas pokok bahasan melanjutkan yang kemarin. Kenangi. Coba mikrofonnya yang masih hidup dimatikan ya, supaya tidak mengganggu. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai letak wilayah Indonesia, maka pagi ini kita akan melanjutkan tentang luas Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah pelajaran nanti selesai, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan luas wilayah Indonesia. Yang kedua, dapat menjelaskan batas-batas wilayah Indonesia. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Dan yang keempat, kalian diharapkan dapat menjelaskan potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Jadi ada 4 tujuan pelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan untuk materi luas Indonesia, saya akan menanyakan dulu mengenai pelajaran yang lalu. Sudah belajar tadi malam kalian? Sudah belajar kalian tadi malam? Kok tidak ada yang menyaut? Bagaimana? Sudahkah belajar kalian tadi malam? Sudah sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Yang lainnya bagaimana? Sama, Bu. Oke, jadi untuk lain kali kalau kalian belajar ya itu sedikit-sedikit ya, tidak apa-apa, tapi asalkan berulang-ulang sehingga akhirnya menjadi banyak ya. Jadi setiap kali kalian akan mengikuti pelajaran, maka malamnya kalian harus belajar. Gitu ya. Oke, coba saya ajukan beberapa pertanyaan. Siapa yang masih ingat? Apa itu letak astronomis? Coba Andika. Mana suaranya? Atau siapa yang bisa menjawab? Tolong angkat tangannya. Hari ini saya mau tahu.
Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Oke, bagus ya. Terima kasih jawabannya. Ya, tepat sekali jawaban kalian. Ya. Pertanyaan yang kedua. Kalau dilihat dari letak geografisnya, wilayah Indonesia itu terletak di mana? Terletak di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Ternyata kalian masih ingat ya pelajaran yang kemarin mengenai letak ya, Indonesia baik secara astronomis maupun letak secara geografis. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan yaitu mengenai luas Indonesia. Bentar ya, Bu Rini akan menampilkan ya materi mengenai luas Indonesia. Tunggu sebentar ya. Kadang nek sekolah Tunggu sebentar. Oke. IPS dulu kok ya. Bukan yang ini deh. Bentar ya, No. Ini mau ditampilkan kok. Banyak nampil ke sini kan boleh. Aku percaya jangan ini. Masih mau ini apa? Langsung bikin video kok. Nah, boleh kalau PowerPoint. Langsung pakai videonya aja udah bisa. Satu-satu. Aku lewatnya.
muter-muter ya. Bentar ya, ini sinyalnya agak lari nih. Sekarang bagaimana? Kelihatan tidak ini? Halo. Sudah kan, Bu. Sudah kelihatan? Oke ya. Baik, sekarang kita mulai. Jadi, pokok bahasanya adalah letak Indonesia. Yang mana letak Indonesia kemarin sudah kita ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai luas Indonesia. Ayo yang lain perhatikan ke layar. Ya, siapkan buku catatan kalian. Catatannya dibuka. Buku paket dibuka. Ya, buku paketnya dibuka. Halaman 16. Buku paket dibuka halaman 16. Kemudian catatannya disiapkan. Silakan dituliskan hal-hal yang penting. Sudah siap? Sudah siap kalian? Sudah siapkah kalian? Ayo dijawab. Oke. Ya. Siapkan ya, pulpen sama dan kita pakai. Kita mulai mengenai luas Indonesia. Jadi wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia yaitu 922.570 km persegi. Sedangkan luas perairan yaitu 3.257.483 km persegi. Ya, total keseluruhan jumlah luas wilayah Indonesia baik daratan dan perairan yaitu mencapai 5.180.553 km persegi. Kalau kita lihat luas daratan dan perairan, lebih besar yang mana? Lebih luas yang mana? Antara daratan dan perairan? Perairan di Indonesia itu lebih luas dibanding daratannya. Ya. Karena Indonesia memiliki luas perairan yang lebih besar, maka Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Negara apa? Maritim. Ya, negara maritim. Karena apa? Sebagian besar luas Indonesia berupa perairan. Ya. Kalau kita bandingkan antara daratan dan perairan, yaitu perbandingannya adalah luas perairannya itu 2/3. Ya. Sedangkan luas daratannya hanya 1/3 dari luas seluruhnya. Ya. Berikutnya, luas daratan Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Ya. Jadi pulau di Indonesia itu ada 17.504 pulau. Yaitu terdiri dari pulau yang sudah punya nama dan yang belum ada namanya. Jadi dari jumlah 17.504 yang sudah punya nama ada 3.466 pulau. Sedangkan sisanya 4.038 belum ada namanya pulau itu. Ya. Dari pulau yang sudah punya nama ini terdiri dari pulau yang besar dan pulau yang kecil. Pulau yang besar itu ada 5. Siapa yang tahu? Pulau besar di Indonesia. Pulau mana saja? Sumatera. Jawa. Kalimantan. Sulawesi. Ya.
Papua, ya. Jadi ada 5 peta dan selebihnya adalah berupa pulau-pulau kecil. Berikutnya. Nggak ada gambarannya. Punya aku kok nggak ada gambarannya. Coba perhatikan peta Indonesia ini, ya. Ini adalah wilayah Indonesia yang mana tadi sudah kita bahas mengenai luasnya. Jadi yang berwarna hijau itu adalah luas daratan Indonesia, ya. Jadi yang berwarna hijau itu adalah daerah wilayah daratan. Sedangkan yang berwarna biru adalah wilayah perairan. Ya, jadi di sini kamu bisa melihat bagaimana perbandingan antara luas daratan dan perairan, di mana setiap pulau itu dikelilingi oleh laut-laut. Nah, jelas ya ini perbandingan antara luas daratan dengan perairan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia ini ada yang berbatasan langsung dengan daratan negara lain, ada yang tidak. Ya, wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan daratan ya, negara lain adalah negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Kita perhatikan gambar ini. Ya, ini yang berwarna putih. Ya. Wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan ini di Pulau Kalimantan. Wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia. Kemudian di Pulau Papua. Wilayah Indonesia Papua berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Dan yang ketiga, ini yang bawah, wilayah Indonesia berbatasan dengan Timor Leste. Jadi ada 3 negara yang daratannya berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Ya, karena kalau dilihat dari peta utara selatan ya, ada wilayah Indonesia. Kamu lihat kembali gambar pada peta berikut ini. Ini kamu lihat. Ya. Coba lihat yang Indonesia, wilayah Indonesia bagian utara, bagian atas, ya. Wilayah Indonesia bagian utara berbatasan dengan negara mana saja? Coba kamu lihat. Malaysia. Filipina. Mana lagi? Selain Malaysia, negara mana lagi yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian utara? Filipina. Coba kamu lihat pada peta yang warnanya putih. Singapura. Filipina. Mana lagi? Singapura, Bu. Iya, Singapura. Ya. Malaysia. Filipina. Mana lagi? Filipina. Mana lagi? Vietnam dan
Muangkai atau Thailand. Sedangkan laut yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian utara. Laut mana? Ayo, yang warnanya biru sekarang. Sulu, Laut Sulu. Laut Sulu. Terus laut Cina Cina Selatan. Selatan. Ya. Oh ya, tadi masih ada satu pulau kecil ini adalah Pulau Palau. Di atas Samudra Pasifik, di situ ada pulau kecil, namanya Pulau Palau. Ya, jadi kesimpulannya, wilayah Indonesia bagian utara berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Laut Cina Selatan, ya, dan Laut. Sekarang kita ke bagian selatan. Bagian selatan. Wilayah Indonesia bagian selatan. Ya, berbatasan dengan negara mana? Ayo, selatan itu yang bawah berarti. Yang warnanya biru, Samudra Hindia. Kemudian negara mana warnanya putih, kamu cari? Australia. Australia. Dan satu lagi negara Timor Leste. Ya, jadi saya ulangi. Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sekarang Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur berbatasan dengan negara mana? Papua Samudra Ya, dan lautannya adalah Samudra Pasifik. Sekarang kita ke barat. Ya. Wilayah Indonesia bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi Samudra Hindia itu luas sekali, mulai dari selatan sampai ke barat. Ya. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya bisa kamu lihat ini tayangan ini, ya. Jadi kalau dilihat dari posisinya, wilayah Indonesia itu sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Laut Cina Selatan, ya. Sebelah selatan dengan Timor Leste, Australia, Samudra Hindia. Sebelah barat dengan Samudra Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ada pertanyaan mengenai batas wilayah di Indonesia? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak saya lanjutkan. Ya, yang kita lanjutkan potensi sumber daya di Indonesia. Potensi sumber daya di Indonesia itu ada dua, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman Indonesia. Ya, jadi nanti sumber daya ini yang kita bahas hanya dua, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman. Potensi sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua, ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Yang termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui diantaranya ada hutan, ada tumbuhan, hewan, ya. Dan yang tidak bisa diperbarui diantaranya adalah bahan-bahan tambang. Tahukah kalian yang termasuk bahan tambang apa saja? Emas. Emas. Logam. Yang lainnya? Ya? Perak, apa lagi? Logam. Apa lagi? Batu. Bara. Timah. Ya, kamu bisa melihat di buku pajak sebenarnya ya, yaitu ada di halaman 28.
Kemudian potensi kemaritiman nanti yang akan kita bahas yaitu mengenai perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang. Baiklah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Potensi sumber daya alam Indonesia. Ya, potensi sumber daya alam itu ya sebenarnya banyak ya. Ada sumber daya hutan, ada udara, tanah, ya, iklim dan sebagainya. Namun pada kesempatan ini yang kita bahas nanti hanya dua, yaitu potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Ya, kita yang potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia itu luasnya mencapai 99,6 juta hektar, ya, atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. 52% luas wilayah Indonesia itu berupa hutan, ya. Sekarang manfaat hutan. Bu, Ya. Bu, gambarnya kok muter terus, Bu. Gambarnya muter terus. Ya, coba aja ditunggu ya. Barangkali nanti sinyalnya datang ya. Kalau begitu ya kamu mendengarkan, bisa kan mendengar suara saya? Bisa. Ya, yang gambarnya mungkin belum keluar, Bisa. mendengarkan saja. Sambil juga bisa membuka buku paket, gitu ya. Ya, kamu bisa membuka buku paket halaman 24. Ya, silakan sambil membuka buku paket halaman 24. Ya. Jadi apa manfaat hutan bagi kehidupan ini? Ya, manfaatnya adalah yang pertama, hutan itu dapat menyimpan air hujan. Ya. Jadi oleh hutan ini nanti air yang disimpan tersebut akan dialirkan ke sungai ataupun danau. Ya, sehingga nanti kalau mengalami musim kemarau, maka air tersebut ya akan bisa mengalir ke sungai atau danau tersebut, sehingga pada musim kemarau kita tidak mengalami kekeringan. Ya, makanya untuk itu jangan sampai hutan yang ada di tempat kita ini menjadi rusak, karena kalau hutan rusak nanti pada musim kemarau kita bisa kekurangan air. Manfaat yang kedua, hutan adalah mencegah erosi. Mencegah erosi atau mencegah longsor atau pengikisan tanah. Ya. Jadi hutan ini bisa menahan tanah yang ada di sekitarnya. Kalau hutan itu pohonnya ditebangi secara sembarangan, ya, maka tanah yang ada di sekitarnya tidak bisa ditahan oleh pohon. Akibatnya akan terjadi tanah longsor atau erosi. Ya, yang ketiga adalah hutan ini dapat menghasilkan oksigen, ya, atau O2, yang mana ini sangat diperlukan sekali oleh makhluk hidup. Ya. Nah, selain menghasilkan oksigen, hutan ini juga menyerap CO2 atau karbon dioksida, ya, atau udara yang kotor yang nanti akan diubah oleh tanaman tersebut, ya, menjadi udara yang bersih. Nah, yang ketiga, hutan merupakan tempat makhluk hidup, ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan di sana. Ya. Jadi flora dan fauna ini adalah merupakan sumber bahan makanan, ya, dan obat-obatan bagi manusia. Kalau hutannya gundul atau hutannya rusak, maka sumber makanan yang dihasilkan dari hewan dan tumbuhan yang ada di sana maka akan menjadi
semakin berkurang. Yang kelima, hutan merupakan sumber makanan dan kehidupan bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut. Adanya hutan, maka masyarakat yang ada di sekitar bisa mendapatkan bahan makanan, bisa mendapatkan pekerjaan ya dari hutan tersebut. Ya, jadi itulah manfaat hutan bagi kehidupan. Lalu bagaimana cara melestarikan hutan supaya hutan ya itu tetap bermanfaat bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hutan? Tidak menebang pohon sembarangan. Ya, tidak menebang pohon sembarangan. Ya, nah, harusnya bagaimana? Tidak menebang pohon secara sembarangan. Harusnya kalau kita akan mengambil pohon dari hutan, pohon yang sudah tua. ya, jadi kita menerapkan sistem tebang pilih. Kalau mau menebang, kita harus memilih-milih. Ya, mana kira-kira pohon yang kayunya bisa digunakan, dimanfaatkan. Kita pilih yang sudah besar, kita pilih yang sudah tua. Jadi jangan sembarang. Yang kecil ditebang, yang sedang ditebang, yang besar ditebang. Itu namanya penebangan secara liar. Ini akan bisa merusak hutan. Lingkungan. Iya. Apalagi selain menerapkan sistem tebang pilih? Menerapkan sistem tebang tanam. Iya, menerapkan sistem tebang tanam. Kalau kita itu menebang kayu di hutan, maka harus disertai menanam. Kalau menebang terus tanpa menanam, lama-kelamaan hutan akan menjadi Gundul. pokoknya nanti bisa gundul. Jadi kalau kita tiap kali menebang juga diikuti menanam, ya, maka hutan tidak akan habis, akan ada tanaman yang baru yang tumbuh, ya. Lainnya selain sistem tebang pilih, tebang tanam, apa yang dilakukan supaya hutan tetap lestari? Tidak merusak dan membuang sampah di hutan. Iya, ya. Jadi tidak merusak dan membuang sampah di hutan. Ya, misalnya saja dengan cara mencoret-coret pohon-pohon yang ada di sana, ya. Kemudian membuang sampah ya, sembarangan di hutan itu juga akan bisa merusak hutan. Yang berikutnya adalah melakukan reboisasi. Maksudnya apa? Melakukan reboisasi maksudnya apa? Menghijaukan penanam pohon. Menghijaukan Untuk daerah-daerah hutan yang gundul atau yang tidak ada tanah
Udah selesai apa belum? Udah selesai apa belum? Belum, nggak tahu. Udah selesai apa belum? Gurunya pasti ada sih. Gua yang ngomong. Belum. Farel, Ya. ini udah selesai apa belum? Aku nggak tahu. Belum selesai. Belum, boy. Belum selesai kayak. PS. Lihat gurunya. Mungkin sinyalnya. Udah selesai apa belum? Belum. Belum selesai. Tuyul. Adikku. Sudah bisa lihat saya? Halo. Ya. Belum. Belum? Coba dicoba lagi. Belum. Belum. Belum? Belum. Ayo yang lain bagaimana? Belum. Alas, sudah ini udah di sini udah kelihatan kok belum bagaimana. Sudah, Bu, sudah. Ya. Udah kelihatan kamu dari sini kok mengatakan belum. Oke. Sudah kelihatan.
tadi ya, ada gangguan sedikit ini. in bit. Udah selesai apa bagaimana? Ya anak-anakku, karena ada gangguan sinyal,
pelajaran saya cukupkan di sini dulu ya. Ya. Mandek. Ya, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah ya bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Ya, alamin. silakan sudah saya catat. Ada tugasnya. Silakan keluar. Nanti tugas menyusul ya. Ya. Dibuka di aplikasi tim. Ya. Oke, silakan keluar. Ya. Silakan beristirahat. Ya.